Halo guys, lama banget gak jumpa. Selama 1 tahun lebih gua gak jalanin nih channel. Tanpa panjang basa-basi, gua akan langsung aja menceritakan film Pemersatu Keluarga kali ini. Film yang memiliki kode IPX779 diperankan oleh aktris cantik kita yaitu Mbak Tsubasa Amami. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri, sebut saja Pak Yanto dengan Mbak Tsubasa, yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter spesialis kesuburan. Setelah menunggu hasil tes, ternyata sang suami dinyatakan menderita suatu penyakit sehingga menyebabkan kemandulan. Sesampainya di rumah, mereka pun berbincang sejenak mengenai rencana mereka demi memiliki seorang anak. Beberapa menit kemudian, datanglah si adik dari Pak Yanto, namanya Yusuke, berkunjung ke rumah mereka. Singkat cerita, setelah berbincang saling bertukar kabar, tibalah waktunya Yusuke bertanya perihal alasan dia dipanggil ke rumah Pak Yanto. Akhirnya Pak Yanto mulai membahas rencana yang ia buat dengan istrinya. Rencana itu ialah meminta bantuan Yusuke untuk membuahi sedulurnya Mbak Tsubasa. Mantap nggak tuh? Ini sih genre NTR yang direstui, cowok. Tentu saja Yusuke kaget dan bertanya mengapa begitu. Pak Yanto pun menjelaskan perihal penyakit yang ia derita. Namun karena saking inginnya mereka untuk memiliki anak, maka dicarilah anggota keluarga yang memiliki darah keturunan yang sama. Maka dari itu Pak Yanto dan Mbak Tsubasa memilih Yusuke sebagai pendonor benih yang cocok untuk calon keturunan mereka. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Yanto bersedia memenuhi keinginan mereka. Di hari berikutnya yang cerah, ketika Pak Yanto berangkat bekerja, Yusuke sejenak beradu pandang dengan Mbak Tsubasa. Kecanggungan pun terjadi di antara mereka. Di adegan berikutnya terlihat Yusuke sedang WFH. Masuklah Mbak Tsubasa ke kamar Yusuke untuk membersihkan kamarnya. Ketika Mbak Tsubasa sedang asik menyapu, Yusuke yang terpana melihat kemolekan tubuh Mbak Tsubasa akhirnya memberanikan diri menggerayangi Mbak Tsubasa. Mbak Tsubasa yang kaget pun awalnya memberontak karena belum siap untuk disentuh orang lain selain suaminya. Namun karena Yusuke terlanjur birahi akut, Mbak Tsubasa akhirnya pasrah dikoyak secara brutal. Tentu saja penanaman benih pun tak terelakkan, guys. Singkat cerita, Mbak Tsubasa dengan suaminya mengecek hasil tes kehamilan dan masih belum muncul tanda hadirnya sang buah hati. Pak Yanto pun terlihat menenangkan sang istri. Keesokan harinya, ketika Mbak Tsubasa sedang memasak, muncullah Yusuke yang dengan jahilnya menggerayangi istri kakaknya. Mbak Tsubasa yang merasa terganggu meminta Yusuke untuk berhenti, namun tak dihiraukan oleh Yusuke. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul Pak Yanto sepulang kerja dan melihat adegan tak senonoh yang dilakukan oleh sang adik kepada istrinya. Pak Yanto pun tak dapat berbuat banyak dan hanya bisa diam duduk di meja makan. Kemudian Yusuke yang sadar Mbak Tsubasa merasa risih digerayangi di depan suaminya, meminta izin kepada Pak Yanto untuk membawa Mbak Tsubasa ke hotel. Pak Yanto pun mengizinkan. Scene berpindah ke sebuah kamar hotel di mana Yusuke dan Mbak Tsubasa sudah ready di tempat tidur, di mana Yusuke sambil teleponan dengan Pak Yanto memastikan mereka berdua sampai hotel dengan selamat. Lalu ketika Yusuke akan mematikan telepon, Pak Yanto meminta Yusuke untuk membiarkan teleponnya tetap tersambung. Ini gue mulai curiga nih, jangan-jangan Pak Yanto fetisnya agak lain dah. Oke, kemudian terjadilah adegan bercocok tanam yang dilakukan oleh Yusuke kepada istri kakaknya sendiri. Digerayang, diobok-obok sampai nanam benih berkali-kali di rahim hangatnya Mbak Tsubasa. Jerit rintihnya pun semua didengar oleh Pak Yanto sambil nganceng, guys. Gua yang nonton aja segapung, cok. Emang damage Mbak Tsubasa gak ada obat dah. By the way, iklan bentar nih, terkhusus untuk kalian yang gak mau ribet, pengen praktis punya dokumentasi berdurasi hampir 2 jam ini plus subtitlenya. Bisa kalian klik link gua yang bakal gua pin di kolom komentar. Di sana udah ada link full akses buat film ini
plus subtitlenya yang gua buat sendiri berdasarkan pemahaman bahasa Jepang gua yang masih dasar banget. Harganya murah banget cuy, cuma 10.000 lu udah dapet keduanya cowok. Nggak perlu pusing lagi nyari video, apalagi nyari subtitle. Mau filmnya doang? Ada. Atau perlu subtitlenya juga? Bisa. Kapan lagi ya kan hormon testosteron dan estrogen kalian bisa terarah karena paham alur ceritanya. Buruan dah klik link yang gua pin di kolom komentar ya. Oke, mari kita lanjut. Kemudian scene berpindah ke meja makan di mana mereka bertiga sedang makan malam. Yusuke pun berbicara tentang informasi yang ia dapat dari internet, tutorial tentang bagaimana cara agar cepat hamil. Di sana dinyatakan bahwa sang wanita harus sepenuhnya menyerahkan tubuh dan hatinya kepada si calon bapak. Ya, intinya Yusuke ini harus dicintai guys. Karena bagaimanapun juga hubungan mereka ini dari awal hanya berlandaskan permintaan saja. Jadi Mbak Tsubasa ini ada rasa terpaksa gitu. Setelah berbincang tentang hal itu, topik pun berubah ke hal yang lebih 18++, di mana Yusuke menceritakan bagaimana hotnya Mbak Tsubasa di atas ranjang. Mbak Tsubasa yang risih mendengar hal itu pun kesal, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Seperginya Mbak Tsubasa, ternyata Pak Yanto memiliki permintaan khusus terhadap Yusuke. Permintaan apakah itu? Lalu scene berpindah di sebuah kamar di mana terdapat Pak Yanto yang masih terbangun sementara Mbak Tsubasa sudah tidur. Kemudian Pak Yanto beranjak dari tempat tidur. Sempat ditegur sejenak oleh Mbak Tsubasa yang tersadar Pak Yanto akan pergi, namun Pak Yanto beralasan ingin pergi ke toilet. Ternyata beberapa saat kemudian Yusuke masuk ke kamar tersebut dan menggerayangi Mbak Tsubasa dari belakang. Mbak Tsubasa yang tidak sadar kalau itu bukan suaminya hanya berkata, "Aku ingin tidur." Namun karena dia hafal bagaimana nakalnya Yusuke, dia pun sadar dari tidurnya dan bertanya, Yusuke mau melakukan apa? Yusuke pun tidak banyak bicara, dia tetap fokus dengan handjobnya di tubuh Mbak Tsubasa sampai momen ketika ia memasukkan burunya ke dalam sangkar. Dari belakang muncul Pak Yanto, kemudian duduk untuk menonton proses bercocok tanam. Mbak Tsubasa yang masih tidak mengerti pada situasi ini, secara singkat dijelaskan oleh Yusuke bahwasanya situasi ini adalah permintaan dari Pak Yanto sendiri. Fix nih Pak Yanto agak lain fetishnya bro. Dan Mbak Tsubasa yang mendengar kenyataan itu tidak dapat berkata apa-apa. Tenggelam oleh buasnya cinta yang diberikan oleh Yusuke, membuat Mbak Tsubasa akhirnya merelakan hati, tubuh, dan rahimnya diisi oleh Yusuke sepenuhnya. Diceritakan akhirnya Mbak Tsubasa hamil. Diperlihatkan Yusuke yang berpamitan kepada Pak Yanto dan Mbak Tsubasa sambil berpesan untuk semangat dalam menjaga sang buah hati yang telah mereka idam-idamkan dari lama. Sebelum pergi, Mbak Tsubasa berlari mendekati Yusuke dan berpesan, ya, demikian akhir dari film ini yang dapat gue ceritakan. Kalau ada request film kalian yang pengen gue ceritain, komen aja di kolom komentar ya. Oh, kalau ada request pengen dibuatin subtitle juga bisa. Tentunya nggak gratis, tapi gue jamin harganya murah pol, lu nggak bakal rugi dah. Itu aja dari gue dan see you, bye.